Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibaadihi ma ba'du. Terhormat dan azimi para ulama Badawi serta ibunya ini yang mudah senantiasa diberikan kesehatan, berpanjang, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji, sepulang kembali untuk berkumpul bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terhormat Ibu Penggerak Ibu Wiwin Septiana, terhormat Dewan Guru kepala sekolah Syekh Hidayat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini bisa diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Bu Wiwin Septiana di SD kita Syekh Hidayat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam rangka aksi nyata daripada Bu Wiwin sebagai Guru Penggerak juga memberi pelajaran baru bagi kita, khususnya untuk kedepannya bisa berkembang dalam mengajar yang lebih baik, mengikuti kurikulum yang sudah ada, yakni kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya kami mengaturkan terima kasih kepada Bu Wiwin yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan untuk belajar bersama kita. Mungkin bisa Bu Wiwin melakukan aksinya tadi sekolah lain, tapi Bu Wiwin juga melakukan aksinya ini di sekolah kita dengan tujuan juga bisa belajar bersama dengan kita semua. Kami di sini mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Wiwin. Mungkin demikian. Selanjutnya insya Allah tahun ini kalau siswa kita sudah ada 20, mohon doanya kita akan mengajukan izin operasional. Insya Allah tahun ini siswa kita tembus 20, mudah-mudahan diberikan kelancaran bisa mengajukan izin operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kepala sekolahnya telah mengizinkan saya untuk melakukan aksi nyata di sekolah SD Plus Al Hidayat ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya ya untuk menghadiri pemimbasan ini. Kita langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kami mendapatkan tugas itu tentang aksi nyata, di mana itu tentang penyebaran dan pemahaman, penerapan pengalaman itu tentang budaya positif. Jadi dalam sekolah itu sangat diperlukan. Jadi selama ini apa yang kita lakukan itu berarti salah. Ya, kita marah sama anak itu salah, ya. Dulunya kami juga seperti itu, tapi setelah mempelajari tentang budaya positif, selama pengalaman saya, selama saya menjadi guru, ternyata apa yang telah saya lakukan itu semuanya salah, ya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, boleh supaya kita tidak ngantuk, boleh kita melakukan ice breaking dulu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiri.
mudah-mudahan rasa ngantuknya hilang ya. Nah, jadi di sini apakah Bapak Ibu atau setuju apabila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Selama ini setuju ya. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kita yang anak peringkat 1, peringkat 2, 3 itu biasanya kita kasih apakah piala ataupun hadiah-hadiah yang lain ya. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang kedua, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Seandainya ada siswa yang yang tidak mau buat tugas, itu biasanya guru mengasihkan solusi-solusi ya atau masukan-masukan. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Jadi dari pernyataan 4 ini selama ini kita masih tetap setuju. Ya oke, nanti kita lihat di sini. Nah, kemudian di konsep inti budaya positif ini ada 7 yang ada ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini yang harus kita terapkan ya di dalam budaya positif di sekolah. Dimana pembelajaran dengan paradigma baru itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dimana profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita terapkan kepada siswa. Misalnya apa? Contoh kita menerapkan dimensi pertama ini. Seandainya sebelum jam pelajaran dimulai itu kita membaca, anak-anak itu disuruh Asmaul Husna ataupun ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ya. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya kita menyuruh siswa untuk mengenal budaya-budaya daerah lain ya. Jadi siswa itu tidak hanya mengenal budaya di daerah kita sendiri. Kemudian bergotong royong, ini bisa kita terapkan dalam piket ataupun piket umum atau piket kelas ya, ataupun kita melakukan gotong royong lain, itu kita ajarkan siswa untuk bergotong royong. Kemudian kreatif ya, bernalar kritis. Arti dari bernalar kritis di sini, karena dalam kurikulum Merdeka itu guru hanya sebagai fasilitator ya, bukan teacher student, bukan ya. Jadi guru itu harus fasilitator, guru hanya seandainya hanya memberikan intinya saja, tapi yang mengembangkan itu semuanya siswa ya. Kemudian mandiri. Nah, jadi mandiri ini biasanya ada, apalagi anak kelas 1 ya, kelas 2 itu masih perlu bimbingan gurunya. Jadi kita ajarkan anak-anak itu untuk mandiri, baik dalam mengerjakan soal ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Ini yang harus kita terapkan ya. Kemudian kalau pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang bagaimana? Ya, benar Bu. Jadi kita tidak boleh memukul rata bahwa anak itu memiliki kemampuan yang sama, memiliki kecerdasan yang sama. Karena setiap anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dari media pembelajaran kita juga, kalau kita buat dalam berdiferensiasi itu harus berbeda. Ada anak itu yang bisa memahami pelajaran dengan cara audio, kita tunjukkan seadanya, atau video ya. Ada juga yang secara visual atau audio visual dari gambar-gambar seadanya. Ada yang bisa dari kita ngomong dia langsung bisa nangkap, itu
ada juga anak seperti itu. Jadi dalam berdiferensiasi itu guru harus dituntut kreatif, bisa memahami kemampuan semua siswa yang ada di kelas, ya. Jadi setiap siswa itu sebelum kita melakukan diferensiasi ini, kita harus melakukan asesmen awal dulu. Kita melakukan asesmen awal supaya apa? Supaya kita tahu, oh anak ini dia bisa menangkap secara visual. Oh anak ini bisa mudah menangkap pelajaran dengan cara audio visual. Nah, jadi seperti itu tujuan dari asesmen awal. Nah, kemudian ini banyak tentang miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Dimana guru itu harus mengontrol semua siswa. Ternyata itu hanya miskonsepsi, ya. Berarti kalau miskonsepsi itu pendapat yang masih keliru, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kalau kita membuat anak itu memiliki rasa bersalah, itu salah, ya. Dia akan membuat sifatnya itu akan berubah. Apalagi kita menggunakan dengan cara penghukum, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat hal untuk memaksa. Nah, kalau kita guru itu biasanya ya, pokoknya kamu harus bisa pelajaran ini. Pokoknya besok harus ngumpul kamu tugas ini. Nah, itu ternyata salah semua yang kita lakukan. Ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang stimulus respon itu realitanya atau kebutuhannya itu sama, tetapi kalau yang teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan anak kebutuhannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa anak itu harus bisa. Kita kasih tugas seandainya perkalian, kamu hafal perkalian 1 sampai 5 seandainya. Pokoknya minggu depan kamu harus nyetor ke ibu, kamu harus bisa. Itu artinya kita memaksa kemampuan dia, kan? Karena anak itu ada yang pintarnya atau mampunya di bidang matematika, ada yang bisanya ke musik seandainya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian semua orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa, kan? Kita mengajak orang atau merubah orang, pokoknya pandangan kita terhadap itu harus sama, pendapat kita harus sama. Tidak bisa. Kalau yang teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Di setiap tingkah anak itu pasti memiliki tujuan. Ada anak seandainya datang ke sekolah itu ada yang ceria, ada yang sedih, ada yang ngantuk. Nah, itu kita tanyakan dulu sebelum kita belajar. Kita kan bisa kan melihat perbedaan sikap anak perharinya. Ada yang ngantuk terus, adanya masih pagi sudah muaknya beratusan kali. Kita tanyakan, kenapa nak kamu ngantuk? Kenapa? Apa penyebab kamu ngantuk itu? Main HP bu ini. Nah, jadi kita hanya mengasihkan nasihat, ya, bahwa perbuatannya itu tidak baik. Kita luruskan. Jangan kita karena itulah main game terus, main HP terus sampai jam. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Ya, jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa kita mengontrol orang lain, memaksakan kehendak kita ke orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena memaksa, ya, dengan pada kita membujuk anak itu, kata-kata kita itu tanpa kita sadar sudah menyuruh memaksa anak tersebut, kan? Memang niatnya kita ingin membujuk, tapi kita kadang tidak sadar menyebutkan kata-kata yang memaksa, ya. Kemudian model berpikir
menang atau kalah. Kita juga sering seperti itu kan. Biasanya kalau anak itu melakukan sesuatu, pokoknya aku harus menang. Begitu juga dengan guru, biasanya ada juga, pokoknya aku harus lebih hebat dari yang lain seandainya. Kemudian model berpikir menang-menang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini bukan melakukan suatu prestasi, ya, tapi menang-menang di sini maksudnya bisa. Karena kalau kita belum mencoba sesuatu, tapi kita berpikir positif, kita bisa melakukan itu, insya Allah apa yang kita lakukan akan berhasil kan. Tetapi kalau kita belum melakukan sesuatu tersebut, tapi kita berpikir aku nggak bisa ini, aku nggak bisa, udah jauh duluan, maka tidak akan bisa kita untuk melakukan itu. Apalagi seandainya guru itu banyak sekali bebannya kan, beban kiri kanan itu semuanya penuh. Apalagi ada pengawas yang mau datang. Belum, kalau pengawas itu datang meriksa administrasi pembelajaran, aku belum buat itu, aku belum. Tapi kita tidak mengerjakan, tidak melakukan, hanya berpikir saja. Kapan aku mau melakukan ini, kapan ini, maka akan membuat dampak negatif pada diri kita. Ujung-ujungnya demam, yang ada darah tinggi akan naik. Ya, jadi buangkan hal-hal seperti itu. Jangan terlalu sering pikir kita itu tidak bisa. Pikirlah yang ke positif, bahwa semua pekerjaan itu kita bisa melakukan itu. Jangan terlalu banyak jadi beban pikiran kita. Kita anggap semua pekerjaan itu akan bisa dan enteng kita melakukannya, karena diniatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian disiplin positif yang pertama ini kalau disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita sebagai guru itu penting menerapkan disiplin, ya, sikap disiplin kepada anak. Dengan kita menerapkan kata disiplin ke anak itu dengan memberikan contoh. Jangan anak telat kita marah, tapi kita datangnya jam berapa? Misalnya masuk jam 7, tapi kita datangnya jam 7.15. Sedangkan anak yang datang 7.05 kita marah, ya, itu tidak boleh. Jadi kita memberikan contoh kepada anak. Kalau masuk jam sekian, kita harus datangnya sebelum jam masuk. Kita menyuruh anak pikir, kita contohkan dulu ke anak, ya. Jangan kita tangan di belakang atau tangan di pinggang, nak ambil sampah itu, nak ambil sapu ini, itu tidak baik, ya. Karena anak-anak itu, apalagi anak SD, itu mencontoh semua tingkah yang dilakukan oleh guru. Kalau kita nyuruh anak nyapu, kita juga pegang sapu, kita sapu. Ajar anak itu seperti itu, jangan asal merintah saja. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ya, atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita memberikan anak yang peringkat 1, 2, 3 hadiah itu ternyata salah, ya, tidak boleh, karena nanti itu akan berpengaruh kepada anak. Oke, dia kelas 1, 2 dia dapat peringkat terus, dapat terus piala ataupun hadiah buku dari sekolah. Nanti ketika dia kelas 3 tidak dapat peringkat, itu akan down. Terus dia juga untuk mencapai peringkat itu atas berdasarkan hadiah kita tadi, bukan berdasarkan keinginan dia. Kadang ada orang tua itu yang menekan siswa, ya. Kalau di SD itu ada menekan siswa, ya, menekan anaknya sendiri. Kalau kamu tidak dapat juara, adalah hukumannya dari orang tua, ya. Yang entah yang dikunci di kamar, entah yang apa, pokoknya ada yang orang tua seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menekankan bahwa anak itu harus peringkat 1, 2, 3. Karena Bapak Ibu, ya, ranking itu bukan menjadi patokan kesuksesan orang, tidak. Coba kita lihat teman-teman kita yang dulunya teman sekolah kita, ya, yang dulunya nauzubillah kalau di sekolah,
yang nakalnya minta ampun, seandainya kemudian yang orang tuanya setiap hari itu dipanggil ke sekolah, ketika dia besar dia sukses, lebih sukses dari kita seandainya. Tentu dia sudah menjadi kepala bidang di kantor apa. Nah, artinya peringkat itu tidak menjamin kesuksesan seorang. Dari TK dia sampai seandainya kuliah dapat kampus, seandainya peringkat 1 tidak pernah turun, belum tentu dia berhasil. Ada kan dulu yang orang luar negeri yang umurnya baru berapa tahun sudah tamat S berapa? S2 kalau nggak salah, gelar dokter termuda. Padahal dia itu umurnya baru menjenjang ke SMA, tapi dia sudah menyelesaikan gelar dokter. Ujung-ujungnya apa? Ada beritanya kemarin, jadi pengangguran. Dia justru dia itu kembali ke seperti anak kecil. Kenapa? Karena masa dia anak kecil itu tidak dia nikmati. Dia harus gencar terus dengan pelajaran, harus meningkatkan prestasinya. Anak TK juga Bapak Ibu ya. Kalau untuk TK itu kan masanya dia bermain, ya. Belum kita paksakan untuk bisa membaca, seandainya harus berhitung sampai 1000, itu seharusnya belum diperbolehkan. Kenapa? Karena TK itu masa-masa anak-anak untuk berkreasi, ya, untuk dia masa bermain dia. Jadi jangan kita paksakan untuk belajarnya sampai sudah bisa baca, seandainya belajarnya berhitungnya udah sampai 1000, itu seharusnya tidak boleh, ya, dalam kurikulum TK-nya. Tapi karena tuntutan SD, anak SD harus bisa baca, jadi otomatis TK harus bisa baca seperti itu. Tapi kalau berdasarkan kurikulumnya belum diperbolehkan memaksakan otak anak. Kemudian kita sebagai pendidik, itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ya. Ini contoh nilai kebajikan di suatu organisasi. Kalau di sekolah kita itu biasanya adanya profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 dimensi itu wajib kita terapkan ke siswa, ya. Kemudian ada IBO Primary Youth Program atau PYP, ya. Ini nilai kebajikannya seperti toleransi, rasa hormat, ya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Kemudian kalau nilai keterampilan hidup itu ada beberapa, ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kalau kita di sekolah sebenarnya baik PYP ataupun keterampilan hidup itu sudah masuk semua ke profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini artinya segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan manusia juga memiliki kebutuhan sama kita. Kebutuhan kita apa saja kalau itu? Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau kebutuhan dalam pendidikan itu ada beberapa. Boleh dinext? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau yang bertahan hidup yang tadi ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, ya, kesehatan. Kemudian kalau yang kasih sayang dan rasa diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi anak itu ya perlu kita ajarkan cara berbagi, ya. Seandainya anak kita ajarkan atau kita kasihkan contoh-contoh kecil yang ada di kelas, ya. Seandainya dia makan terus, anak itu ada salah satu anak makan terus, sedangkan temannya yang lain ya kita lihat itu nggak makan. Kita tanya dia bawa uang atau tidak. Boleh kita ajarkan sama anak yang makan yang banyak jajan tadi, boleh nak kamu berbagi ke temannya ini, sedikit saja makanan kamu dibagikan seperti itu. Jadi enak sama-sama makan, ya. Kemudian ada seandainya anak itu yang penanya hilang, ya, atau pensilnya hilang, boleh kita tawarkan ke teman-temannya. Siapa yang ada pena 2, pinjamkan ke temannya, seperti itu. Kemudian kerjasama. Kalau kerjasama ini ada si anak itu yang peribahasanya itu maling tulang. Ya, maling tulang artinya apa? Mau enak sendiri. Kerja kelompok, seadanya ada tugas kelompok orang 5, ada pasti ada setiap kelompok itu salah 1 atau 2 ya dari anak itu yang tidak mau mengerjakan. Kalau sokongan dia duluan sokongan, tapi dia tidak ikut partisipasi. Itu kita sebagai guru harus tanyakan betul-betul, bedakan nilainya waktu dia satu kelompok, ya. Kita tanyakan ke anggota kelompok, nah kira-kira yang dari 5 anggota kelompok kamu ini siapa yang tidak membantu? Nanti anak itu terbuka. Ada juga yang takut, ada yang tidak mau aku buat semua, tapi kan kita bisa membaca muka mereka itu kan jujur atau tidaknya. Kita tanyakan, buat mereka itu untuk berbicara jujur, ya. Kita buat anak itu supaya apa? Supaya nilainya itu kita bisa memberikan adil. Oh, kalau yang buatnya benar-benar itu kita kasih nilai plusnya. Tapi kalau yang hanya mengasih uang saja, sokongan saja, itu kita kurangkan nilainya supaya adil. Kemudian penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kalau di kelas, Bapak Ibu, ada tidak anak itu yang dikit-dikit maju ke depan atau dikit-dikit laporan? Ada, ya. Nah, biasanya anak itu dia mau dianggap atau mau diperhatikan. Apalagi anak-anak yang yang kurang kasih sayang dari orang tua. Itu biasanya anak yang seperti itu dia minta perhatian guru, tapi kadang kita sebagai guru itu tidak mengerti keinginannya itu. Entah dia bertingkahnya yang membuat kita jengkel, ya. Dia kadang bertingkah seperti itu menyuruh kita untuk kita perhatian ke dia minta perhatian ke kita. Tapi kadang guru itu kurang mengerti. Terus jangan sekali-kali kita menyebut anak itu kamu bodoh, kamu nakal. Tidak boleh kita seperti itu, karena itu akan diingat terus di memori mereka, apalagi anak SD, ya, sampai kapanpun dia ingat. Nanti ketika dia sudah sukses, nanti ketemu dengan kita, nah ibu inilah kata dia yang kata aku bodoh kemarin, ibu inilah yang katakan aku nakal kemarin. Nah, jadi jangan menghujat anak, ya, yang nyangkut di memorinya, karena sampai kapanpun dia akan ingat. Sama kayak kita kan, kita pernah dipukul di SD, kita masih ingat sampai sekarang. Atau kita sering dimarah atau dibully sama teman-teman, itu sampai sekarang kita masih ingat. Itu juga dengan anak-anak kita. Kemudian kebebasan nih, kebutuhan yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau anak masih jenjang SD, dia suka sekali kita ajak belajar di luar, ya. Kemudian dia suka itu melakukan hal-hal yang baru, yang apalagi yang baru mereka lakukan. Kalau di rumah, kalau anak itu biasanya terbatas, ya. Mungkin ada yang bisa bermain, seandainya di rumah ada yang tidak boleh bermain. Jadi kalau di sekolah itu dia mengambil kesempatan, ya, ingin mencoba hal-hal baru, apalagi temannya itu ngasihkan yang baru bagi dia, ya, itu dia akan cepat mengikutinya, ya. Kemudian kesenangan, anak bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Sambil bermain juga kita bisa
sambil belajar kita ajak anak itu bermain, apalagi kelas 1, kelas 2 kan. Kalau kelas tinggi itu paling sulit ngajaknya, karena mereka itu kalau kelas tinggi 4, 5, 6 kita ajak bermain, mungkin ada yang mengikuti, ada yang tidak ya. Kalau anak di kelas rendah ajak aja bermain, pasti sirung mereka kan, antusias mereka mengikuti. Tapi bermain itu kita ajak sambil belajar ya, apalagi jam terakhir, seandainya jam-jam terakhir itu rawan ngantuk lah anak-anak itu, kita ajak mereka belajar di luar. Karena belajar itu tidak harus di dalam ruangan, kita ajak ke alam, keluar. Karena belajar di luar itu mereka akan lebih semangat dibandingkan di dalam ya. Nah, ini ada beberapa macam motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Nah, kalau yang motivasi ekstrinsik ini artinya motivasi yang datang dari luar ya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang peringkat 1, 2, 3 kalau kita kasih hadiah itu termasuk ke motivasi ekstrinsik ya, karena dia juara itu bukan berasal dari diri dia, tapi dari penghargaan tadi ya. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi kita buat peringkat di raport, kita tulis, apalagi kita sebutkan di tempat umum, ternyata itu tidak boleh ya. Itu termasuk ke motivasi ekstrinsik ya. Boleh kita buat peringkat, tapi kita umumkan saja, seandainya anak atau orang tua ngambil raport ke depan, itu kita sebutkan. Biasanya kalau kita di lapangan ya, juara 1 dari kelas ini, nah itu ternyata tidak boleh ya. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini yang sering kita lakukan sehari-hari. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu ya. Kemudian apa yang akan terjadi tidak dilibatkan. Kemudian arahnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman, kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian guru selalu memonitoring murid. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kalau hukuman ini contohnya, anak telat kita suruh bersihkan WC. Anak tidak buat PR kita suruh berlari keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini seandainya anak menumpahkan air di dalam kelas, itu berarti kita suruh melap. Nah, itu yang dimaksud dengan restitusi, beda dengan hukuman ya. Kalau restitusi ini ada 3 langkah nanti yang kita lakukan ya. Ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan ya. Ini ada 3 tahapan yang di sini. Dan 5 posisi kontrol guru ada. Jadi guru itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari sebelum kita masuk ke masing-masing bagian ini, biasa yang pernah Bapak Ibu lakukan yang mana? Penghukum ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian ada juga sebagai teman. Jadi kita dekat dengan murid, kita ajak murid itu bercanda. Seandainya ketika dia melakukan kesalahan, kita anggap dia teman, itu ternyata tidak boleh juga sih seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling baik itu sebagai manajer. Kalau penghukum itu tidak boleh kita melakukan fisik ke siswa, kita juga itu tidak boleh. Seandainya kita
menghujat anak itu yang dengan kata-kata yang kasar itu juga tidak boleh, ya. Lanjut, Pak. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, ya, saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum kita sebagai guru itu kita suruh anak itu hormat pada bendera selama 1 jam, ya, atau ketika upacara itu kita asingkan mereka, kita buat barisan baru di dekat bendera atau di sebelah mana itu yang tidak pakai topi, dasi ataupun kaos hitam, ya, itu kita bedakan seperti itu, termasuk ke posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu katanya. Pernah kan kita ngomong seperti itu? Tadi omong ke berapa kali, nak? Kalau hari Senin itu bawalah perlengkapan, siaplah topi, siaplah dasi. Nah, berarti itu kita sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Nah, kemudian kalau sebagai teman, hormat pada bendera tadi selama 1 jam, kan? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa, apalagi seandainya lain kali jangan berbuat seperti itu ya, nak. Seandainya itu termasuk sebagai teman. Bisa kita setiap hari bahkan, ya, kita kalau kita rasa itu untuk menasehati anak, untuk membujuk anak, padahal itu sebagai posisi kontrol sebagai teman, ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, ya, jangan diulangi lagi. Kalau kami di SD itu, nah besok saya waktu kamu beli, kemarin nggak dapat dana apa, kemarin kan adanya PIP. Dana PIP itu untuk beli atribut, bukan untuk beli yang lain. Nah, itu salah berarti, itu sebagai pemantau, ya. Coba kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi harus lembut kalau kita harus menggunakan posisi manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi seperti itu kalau anak melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh kita sebagai penghukum, tidak boleh, ya, pemantau tidak boleh, pembuat rasa bersalah itu tidak boleh. Jadi yang lebih baik itu sebagai manajer, ya. Sama kalau manajer kantor itu, kalau manajer itu pasti menyuruh-nyuruh, kan. Manajer juga itu pasti ada gaya kepemimpinannya juga berbeda, ada demonstrasi, ya, gaya kepemimpinannya itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat posisi kontrol. Apakah aku kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk apa? Membuat rasa bersalah, ya, setuju? Setuju. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa ini? Yang lain gimana? Apakah termasuk penghukum atau pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ya, karena kalimat ini kamu tidak benar melakukan. Ini ada pacak saja. Kamu tidak bisa melakukan ini. Nah, itu sama saja kita menghukum siswa tersebut. Kemudian ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kata manajer itu sangat manis, ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Apa tadi ini? Sebagai teman, ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, setuju?
Ya, jadi pemantau. Jadi itulah yang 5 posisi kontrol yang harus ada pada guru, tapi yang lebih baik itu sebagai manajer, ya. Kemudian keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sama, selama ini kita berpikir sama tidak antara peraturan dengan keyakinan? Sama atau tidak? Pernahkah melakukan atau membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita? Jadi sebelum kita ajaran baru, ya, supaya anak itu tertib, lebih baik kita melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu kan mereka yang buat, anak-anak sendiri yang buat. Nah, jadi mereka yang harus menaati, ya. Dan jika anak-anak itu melanggar dari keyakinan kelas yang telah dibuat, itu ada konsekuensinya, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, bukan pernyataan universal. Artinya dia di sini kalimatnya yang pendek, ya, yang mudah diingat oleh siswa, oleh anak tersebut. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, ya. Kemudian agar mudah diingat sesuai dengan kondisi. Kemudian kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena dalam membuat keyakinan itu tidak boleh guru membuat sendiri, ya. Seandainya pas setelah ajaran baru itu sudah kita tempelkan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Satu, tidak boleh telat, seandainya. Kedua, itu menjaga kebersihan kelas. Itu tidak boleh kita guru sendiri yang buat, tapi harus didiskusikan dengan siswa, seluruh siswa yang membuatnya, ya. Nah, sekarang kita coba, ya, membuat keyakinan kelas. Tadi ada kertas warna-warni. Ini boleh dibagikan, batu bukan? Ya. Karena kita dikit, jadi boleh satu orang 2 lembar. Kita coba membuat keyakinan kelas apa kira-kira yang harus diterapkan. Boleh ditulis Bapak Ibu, ya. Ditulis kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita buat di kelas kita, ya, yang harus kita taati sendiri. Karena kita yang buat, artinya kita yang harus menaatinya peraturan tersebut sebagai siswa. Buat keyakinan nanti kalau sudah boleh ditempel di sini. Jadi kita siapkan kalau di kelas itu kita siapkan untuk menempelnya, bisa kita menggunakan apa kayak busa ini namanya styrofoam, ya. Jadi hasil anak itu kita tempelkan nanti biar anak bisa membacanya, kemudian anak bisa mengingatnya keyakinan apa yang telah dibuat mereka sendiri. Baik, kalau sudah boleh kita tempel di sini.
sambil dimakan nggak apa-apa loh Ibu. Biar tak ngantuk. Nah, jadi ini kesepakatan keyakinan kelas yang harus kita buat. Ya, yang pertama itu melaksanakan piket kelas. Kemudian dilarang tidur di kelas, tidak duduk di meja, ya, berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, tidak mencoret dinding, jangan ribut saat belajar, jangan makan saat belajar, harus mengikuti upacara setiap hari Senin, datang tepat waktu, menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, melaksanakan piket kelas, tidak mengerjakan PR, diberi sanksi, memungut sampah di kelas, mengikuti arahan guru, kemudian saling membantu. Coba kita koreksi di sini. Melaksanakan piket di kelas, setuju tidak untuk yang lainnya? Setuju, ya. Kemudian dilarang tidur di kelas. Setuju. Nanti kalau yang setuju ini, guru nanti mengetiknya seandainya ya, baru nanti ditempel di kelas, ya. Kemudian berangkat sekolah tepat waktu, berarti anak tidak boleh telat, ya. Mengerjakan PR, tidak duduk di meja. Nah, ada satu tadi, tidak mengerjakan PR, diberi sanksi memungut sampah di kelas. Tadi kita sudah bahwa ini sebagai penghubung. Nah, yang kata-kata yang seperti ini itu tidak boleh, ya, diterapkan ke siswa. Kalau ada siswa yang membuat peraturan seperti ini, artinya satu kata ini tidak boleh dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, ya. Mengikuti arahan guru, jangan makan sambil belajar. Nah, anak-anak itu kita umumkan hasilnya ini. Nah, yang pertama ini seandainya melaksanakan piket kelas, apakah kalian setuju? Kalau anak-anaknya setuju, sudah kita buat untuk nomor 1, ya. Jika ada salah satu anak yang tidak setuju dengan peraturan temannya yang sudah dibuat di depan, itu guru harus memutuskan apakah mau dimasukkan atau tidak. Harus dipertimbangkan oleh gurunya. Jangan asal ya setuju seperti itu. Seperti yang tadi kan, kalau tidak mau PR itu diberi sanksi memungut sampah. Kalau anaknya setuju, itu gurunya jangan ikut setuju juga, karena ini tidak boleh sebagai penghukum ini, ya, hukuman. Yang harus yang baik itu yang bersifat restitusi, ya. Nah, dari peraturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat itu harus ada konsekuensinya. Itu anak sendiri yang buatnya. Jadi mereka yang membuat aturan, mereka juga yang membuat konsekuensinya, ya, supaya mereka itu harus menghargai keputusan mereka. Jadi kalau biasanya guru yang buat, anak itu tidak tahu kan. Kita guru, pokoknya kalau pengawas masuk, seandainya meriksa, kan kalau untuk peraturan kelas itu harus ada kan di kelas, tanpa melakukan musyawarah dengan siswa. Jadi siswa itu tidak tahu peraturan yang kita tempel itu apa saja. Mereka masih melanggar, ya. Seandainya ribut di dalam kelas, dan itu mereka masih. Tapi kalau keyakinan itu dari mereka, kita musyawarahkan dengan mereka sendiri yang buat, itu insya Allah mereka akan menaatinya. Ketika anak ada yang ribut, seandainya, nah kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kan, kalau ada anak yang ribut, apa nak keyakinan kelas kita? Tidak boleh ribut, Bu. Nah, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kalian sendiri. Kalau anak itu tahu, maka anak itu akan cepat mengerti, cepat sadarnya, ya. Mereka keyakinan kelas mereka yang buat, masa mereka juga yang melanggar, ya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang benar-benar kita terapkan ke siswa.
seandainya siswa itu ada kasus, kita menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, ya. Nah, dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, ini kalimat-kalimat ya yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas ke siswa. Berbuat salah itu wajar. Itu yang kita ungkapkan ke siswa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu seandainya. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Nah, jadi dalam menstabilkan identitas, kalimat-kalimat ini yang kita ungkapkan, ya. Tapi kadang kita lupa, ya, apalagi emosi kita sudah naik, lupa semua, mau jadi sebagai manajer, mau jadi sebagai apa tuh, lupa semua. Jadi fokusnya kalau kita lagi emosi ke penghukum, ya. Tahu saja kalau kita emosi kan bagaimana. Kemudian kalau yang validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini kalimat yang kita lontarkan ke siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalau validasi tindakan yang salah, yang tidak boleh seharusnya, ya, yang salah. Ini menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan secara ekstrinsik, ya. Jadi kalimatnya apa? Apa keyakinan kelas kita? Dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu kita tanyakan kepada anak, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dalam melakukan segitiga restitusi tadi ada 3. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Ini pada tugas demonstrasi konseptual, ya. Seperti ini ada percakapannya, tapi dalam percakapan ini tidak dibuatkan tahap, seandainya tahap menstabilitas tindakan yang salah, tidak. Jadi percakapan ini kita bisa melihat mana yang menanyakan keyakinan, mana menstabilkan identitas, atau mana memvalidasi tindakan yang salah. Boleh diputar, Pak? Ini kasus anak yang marah akibat tugasnya selalu dicontoh oleh temannya. Segitiga restitusi itu kita tidak boleh menggunakan kata mengapa, kenapa, itu tidak boleh.
jadi seperti itulah cara kita ya untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang terjadi pada anak didik kita, pada siswa kita. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi, jangan langsung kita menghujat anak tersebut ya. Jadi ada 3 langkah-langkah tadi, 3 tahapan tadi yang kita lakukan. Sebelum dulu saya mempelajari yang materi tentang budaya positif, saya sama seperti Bapak Ibu ya. Dalam kalau anak yang salah dikit langsung kalau nggak dicubit atau dijewer ya, itu yang dulu saya lakukan. Kemudian karena kalau kita berpikir untuk membentuk disiplin siswa itu, kalau kita tidak mengasihkan kayak cubitan seperti itu, maka anak itu akan susah ya, susah nurunnya, susah untuk berubahnya ya. Pemikiran saya dulu seperti itu. Dengan anak saya juga saya masih seperti itu. Kenapa? Karena kalau bagi saya ya, kalau anak itu tidak diajarkan seperti kayak kita main fisik ya, itu susah anak itu, apalagi kita sambil ngomongnya itu kayak ada nada manjah-manjahnya seperti itu. Otomatis kalau pemikiran saya anak itu akan tambah apanya ya, tambah lunjaknya ya. Tapi setelah kita mempelajari tentang budaya positif, apalagi kita terjun ke namanya penggerak-penggerak ini, maka kita akan sedikit-sedikit akan berubah, memahami karakter siswa, memahami kemampuan siswa ya. Tidak boleh bahwa kita itu anak itu dipukul rata, semuanya harus bisa, matematikanya harus dapat 100, adanya bahasanya harus 100. Kemudian kalau ada tugas bercerita ke depan dia harus bisa ya. Itu ternyata noting semua, salah semua yang kita lakukan ya. Kita refleksi ke diri kita sendiri. Kadang kita untuk berbicara ke depan ya, itu pasti gemetar, yang takut, yang nervous lah, yang apalah ya. Sama seperti siswa juga. Siswa itu ada yang pede ke depan, yang berani tampil ke depan. Tapi ada yang tidak mau, itu tidak boleh kita paksakan ya. Kenapa tadi? Karena dalam pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Tidak boleh memukul ratakan semua siswa memiliki nilai 100. Ada anak yang yang matematikanya 0 benar. Ada pasti di dalam kelas kita ada yang seperti itu. Tapi dia memiliki kemampuan di bidang lain, olahraga seandainya dia pintar, kalau olahraga dia bersemangat. Kalau kita pelajaran seni, dia mau maju ke depan duluan. Nah itu berarti dia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Kalau matematikanya dia kurang, itu bukan kita sepelekan matematika, tapi kita harus ajarkan juga matematika, harus memberikan pengertian kepada anak tersebut ya, tidak boleh. Kemudian kalau seandainya ada siswa yang ketika dia masuk kelas itu kan beda kan pasti ya, anak-anak itu kita tanyakan baik-baik kan, kita tanyakan ke depan, nak coba nak kamu maju ke depan, kita tanyakan di depan teman-temannya, itu juga tidak boleh ya. Dia tidak akan mau bercerita apa yang dia rasakan apabila ditanyakan di depan umum. Kita panggil, nunggu temannya itu pas istirahat, kan temannya main di luar kan, kita ajak, kita tanyakan. Kadang dia bercerita itu sambil nangis apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan ya. Kemudian dia di rumah itu bagaimana perlakuan orang tuanya, ada yang seperti itu ya. Kadang ditanya dia lesu kayak lemas, ditanya kenapa kamu nak, seperti itu, diajak ke depan kan, dipanggil dulu temannya lagi nggak ada, atau kita yang hampir ke bakunya, kita tanyakan kenapa kamu lapar bu, gitu, ngomong itu kan. Kemudian kenapa tidak sarapan, maknya mungkin karyawan ya, jadi pagi-pagi itulah pergi belum sempat masak seperti itu. Jadi kita tanyakan kenapa nak, kalau kita ada kita
bantu kan, kasih uangnya untuk mereka jajan. Kadang tuh yang bercerita dia tuh anak dua bawaan semua, orang tua dengan ibu dengan bapaknya itu sama-sama bawa anak. Jadi kedua anak ini dibedakan. Yang anak bapak itu diperhatikan full, giliran anak mama tidak diperdulikan. Yang adiknya ini makannya ayam, yang dia makan pakai apa garam. Itu yang kadang menyedihkan. Kenapa sih dibeda-bedakan seperti itu? Padahal itu sama-sama anak bawaan kan. Justru yang anak yang makan garam ini bawaan ibunya, setega itu ibunya seperti itu. Nah jadi itu juga tidak boleh, kita harus perhatikan juga di sekolah ya, kita buat yang motivasi terus bahwa semua anak itu pasti memerlukan kasih sayang ya, kemudian memerlukan dorongan, motivasi dari siapa saja anak itu. Anak itu dia memilih bukan hanya kasih sayang dari orang tua, dari lingkungan sekitar juga dia harus minta kasih sayang ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Yang masih perlu kita diskusikan untuk masalah budaya positif itu silakan. Nah jadi penutupnya ya, kesimpulan, jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini sudah ditentukan di standar nasional pendidikan, ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan lagi tentang masalah budaya positif, dipersilakan. Nah jadi kalau anak yang sudah kita kasih tahu kan, sudah kita selesai, kita beri pengertian ke anak tersebut Pak. Karena kalau kita berbuat seperti itu ya, kalau yang nurut ya Pak, kalau yang nurut dia pasti akan mengikuti ya. Kita buat pengertian ini, nah kalau kita berbuat seperti itu tidak baik, seperti itu. Kita tahu kan keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Seandainya dia yang kayak tadi kan mencontoh kan. Nah, justru yang jadi kasusnya itu yang marah tadi, padahal seharusnya yang kita restitusi itu yang mencontoh tadi. Kenapa sih yang kena contoh tadi yang kita restitusi? Karena dia sudah melanggar, tidak menghargai temannya. Jadi ketika kita merestitusi, kita sangkutkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kalau anaknya masih ngeyel, itu kita panggil lagi, kita beri berapa kali pengertian ke siswa tersebut supaya dia ngerti. Jangan sekali-kali kita mengasihkan hukuman fisik, kita cubit misalnya biar cepat kali. Tidak ngerti-ngerti lah berapa kali ibu ngomong, seandainya tidak ngerti-ngerti, tidak tahu-tahu, seandainya masih saja berbuat seperti itu juga tidak boleh Pak. Jadi kita sebagai guru itu harus menambah ekstra sabar, harus full. Kalau sekarang baru 100 sabarnya, ditingkatkan lagi sabarnya, karena itulah dalam dunia pendidikan Pak. Apalagi lah kurikulum merdeka, seandainya itu memang tidak diperbolehkan lagi yang menghukum, yang apa, kita jubit anak, kita megang anak saja itu tidak
boleh. Beda seperti zaman kalau saya dulu masih SD, belum ada yang namanya tentang undang-undang tentang kurikulum merdeka. Kalau kita salah, sapu, kalau kami dulu rotan disuruh bawa sendiri, bawa rotan sebesar jempol kaki. Untuk apa ya? Untuk kita itu lah guru itu, kadang mistar panjang itu kan. Kalau dulu kan kalau anak dijiwit, ada dipotong rambut, tidak ada mau orang tua mau melapor sekarang kan. Sekarang kalau anak dipegang sedikit, ketika anak itu melapor ke orang tuanya, ada yang menambah-nambahkan, ya. Aku tadi dicibit ini itu sampai biru-biru. Padahal orang guru itu hanya memegang saja seandainya. Tapi anak itu melapornya menambah-nambahkan, orang tuanya naik vital seandainya, langsung datang ke sekolah melapor polisi. Apalagi orang tuanya itu pejabat. Nah itu kadang yang merusak itu tuh. Justru yang ada kedudukan yang tinggi, ya, yang tidak bisa menghargai seorang guru. Coba kalau yang orangnya yang biasa-biasa, masyarakat biasa, ada seperti kita, itu tidak berani kita mau melaporkan itu. Karena apa? Kalau anak kita salah, kita tidak mungkin untuk datang ke sekolah memarahi seorang guru, tidak mungkin kan? Pasti anak kita itulah yang kita marahkan. Guru marah pasti ada penyebab. Tidak mungkin tidak ada penyebab guru itu marah, berarti guru itu gila, ya. Kita beri pengertian, kita sebagai orang tua kita beri juga pengertian kepada siswa untuk berbicara dengan jujur, jangan menambah-nambahkan kata, ya. Cuman dijiwit atau dipegang, nanti melapornya yang dikebuk pakai sapu, yang diterjang, yang di apa. Orang tuanya juga tidak menyaring omongan anak, langsung menggunakan emosi, datang ke sekolah, bawa polisi, bawa Pak Kades, sananya. Panjang masalah itu, banyak terjadi di berita-berita, ya, di daerah-daerah yang lain. Jadi baik sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua, ya, itu harus bijak, harus menyaring omongan anak kita. Kita tahu anak itu jujur atau tidaknya dari cara dia ngomong, ya, itu kita sudah bisa membaca apakah dia jujur dengan tidaknya. Gitu Pak. Berarti artinya berarti seandainya ada anak itu kan ini, kalau jenjang SD itu kan ada yang kelas itu ya gitu, terus kita tahu dengan cara yang ini tadi kan tetap ada. Berarti entah bagaimanapun hasilnya cara ini, walaupun dia tetap sadari buat pakai cara itu terus ya Pak, ya, nggak dihukum ya pakai hukuman yang lain nggak ya? Enggak Pak, kalau masalah hukuman itu kita pakai fisik atau hukuman apa kita jemput itu tidak boleh Pak, tidak boleh. Jadi kita harus menerapkan restitusi tadi, kemudian harus menambah ekstra sabar kita harus memberi pengertian ke anak itu sampai anak itu mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Memang susah Pak. Itulah zaman sekarang itu dari adanya kurikulum merdeka ini. Biasa kalau kamu pikir dengan cubitan, dengan fisik, anak itu bisa cepat kan ngertinya. Tapi sekarang tidak, apalagi sekarang itu ditambah dengan ya dunia barat-baratan yang bukannya ke hal positif ya, tapi ke negatif. Kayak yang di TikTok itu banyak kan yang hal-hal yang negatif. Sedangkan anak sekarang mainannya apa? HP. Tidak ada yang dulu yang main kelereng, tidak ada dulu yang main karet, itu tidak ada permainan-permainan tradisional sekarang. Kalau datang ke rumah pulang sekolah, HP. Pulang les anaknya atau pulang ngaji, baliknya ke HP. Disuruh belajar, alasannya apa? Ngantuk. Kalau pegang HP, tidak ada alasan ngantuk apa atau lapar atau apa. Melihat HP itu sudah kenyang semua. Matanya sudah tidak ngantuk lagi. Itulah anak kalau bisa kita lepaskan dari HP. Tapi sulit, ya. Kadang orang tua yang banyak kerjaan, seandainya untuk mendiamkan anak biar tidak mengganggu, ya dikasih HP. Itulah salahnya dari orang tua, memanjakan anak dengan HP. Padahal dampak dari HP itu sangat buruk terhadap anak. Kita aja dulu pas lagi tidak ada HP Android, masih pakai HP
blackboard, mana ada kita setiap saat kita lihat HP, tidak kan? Nak WA, nak SMS saja males kalau zaman dulu. Sekarang kalau HP ketinggalan di rumah, kayak apa ya? Kayak ada yang hilang. Kita juga sudah kecanduan dengan HP. Sekarang HP itu menjadi kebutuhan utama. Karena segala seandainya kalau di sekolah itu ada yang berkas-berkas itu ada di HP. Kalau hilang HP sudah. Yang kita sedihkan bukan HP-nya, tapi berkasnya, isi dalamnya, ya. Itulah berpengaruh dari HP. Dampak dari HP itu sangat buruk, ya. Ada lagi Bapak Ibu, persilakan. Kita kan tadi kan bikin keyakinan kelas. Lalu konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya itu kita tanyakan ke anak, ya, sebelum kita memutuskan. Seandainya nak melaksanakan piket kelas, nah bagi yang tidak melaksanakan piket kelas, kira-kira apa nak konsekuensinya? Seandainya kita tanyakan ke anak, itu Bu, seandainya dia nanti pas istirahat disuruh mungut sampah atau disuruh nyapu ulang kelasnya, itu biarlah anak yang membuat konsekuensinya, tapi jangan yang main fisik. Contohnya misalnya yang tidur di dalam kelas, itu contohnya apa konsekuensinya? Siram dengan air Bu, nah, itu tidak boleh, ya. Konsekuensinya yang ringan. Kalau yang ada tidur di kelas, konsekuensinya berusak di kamar mandi. Seandainya jangan menggunakan kata siram dengan air Bu, atau cubit Bu, atau suruh berdiri, itu tidak boleh, ya. Jadi carilah konsekuensi itu yang baik, yang tidak main fisik, ya. Suruh anak itulah yang membuatnya. Kita sebagai guru itu hanya fasilitatornya saja, yang mendampingi, hanya memutuskan iya atau tidak, setuju tidak. Karena kan kalau anak itu kita tanyakan bervariasi kan jawabannya, yang ada minta temannya dijemur, yang ada disuruh bersih WC. Jadi kita sebagai guru itu pilihlah keputusan yang bijak, jangan sampai membuat atau merugikan anak tersebut dengan kekerasan fisik, atau yang ada kata cubit, ada yang kata tampar. Nah, itu tidak boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Persilakan. Kalau tidak ada lagi, cukup. Saya harapkan, ya, sebelum nanti di tahun ajaran baru, ajaklah peserta didik di kelas itu membuat keyakinan kelas, ya, supaya mereka akan lebih berbeda Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dengan belum kita membuat keyakinan kelas, beda, ada bedanya. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa, mereka yang membuat sendiri, mereka akan lebih tertib di kelas. Kenapa? Karena mereka takut melanggar aturan keyakinan yang telah mereka buat, ya. Kalau ada yang melanggar, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, ya. Kemudian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada anak kita, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi, supaya anak itu akan lebih terarah, ya, akan lebih nyaman. Karena di sekolah itu kita buat anak itu senyaman mungkin di sekolah, karena sekolah itu merupakan rumah kedua dari anak, ya. Guru yang baik, ya, itu guru yang seperti apa? Guru yang baik seperti apa kalau pandangan Bapak Ibu? Guru yang memiliki yang profesionalnya yang tinggi, yang baik, itu seperti apa kalau menurut Bapak Ibu? Apakah guru yang harus datang tepat waktu? Apakah guru yang disenangi oleh anak-anak? Seperti apa? Karena guru itu banyak penilaiannya, dari dalam kelas, dari di lingkungan sekolah, dari cara mengajarnya. Itu anak-anak sendiri itu bisa menilai.
Jadi kalau guru yang baik itu guru yang selalu dinanti-nantikan dan dirindukan oleh siswa, oleh anak. Satu hari saja ibu itu tidak masuk, maka anak yang di dalam kelas ini seperti ayam kehilangan induk, walaupun dia sudah digantikan oleh guru lain. Karena guru lain, setiap guru itu pasti memiliki cara mengajar yang berbeda-beda, teknik yang berbeda-beda, metode yang berbeda-beda, ya. Jadi kita rubah diri kita menjadi guru yang selalu dinantikan, ditunggu kehadirannya oleh siswa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.